Shalom, shalom, shalom. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat sekalian bersama saya Heri dari channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab. Soft way is the best way. Dan saya tidak sendiri, saya bersama sahabat saya, Jukinsu Broadcast. Shalom, Jukinsu Broadcast. Salam Pak Heri, salam. Baik, dahsyat. Kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang hal yang sangat penting hari ini. Saudara, sebelumnya saya cerita dulu. Kala itu di kota santri, saudara ya, pokoknya 95% lah itu Islam, dan kami dari keluarga Katolik. Waktu itu saya masih ingat sekitar saya itu kelas 2 SD. Gitu. Ayah saya termasuk pejabat daerah itu, saudara, dari militer ya. Di depan rumah kami itu ada trotoar di pinggir jalan, jalan protokol itu, jalan utama ya. Itu ada orang sholat di trotoar itu, padahal itu jalan lewatnya orang dan trotoar masih baru dibangun oleh pemerintah. Mau tidak mau orang yang lewat itu juga harus menghindar. Jadi sholat di situ, padahal Masjid Agung Demak itu sekitar 200 meter lagi. Dia berhenti sholat di situ. Kami keluarga Katolik itu ya lihat ya cuma senyum-senyum ketawa. Lah bapak saya kan seorang militer ya, dia ngomong sholat di pinggir jalan. Lah dia dari sisi manusianya bukan tidak menghargai. Wah, ada masjid, bahkan di apalagi tahu kan daerah ini masjid langgar atau surau gitu ya. Itu kan ada di mana-mana, tapi dia di pinggir jalan. Nah, baru-baru saja ini viral ya, seorang wanita, ini lucu lagi dan ajaib dan goib. Seorang wanita pakai mukena tertutup semua, sholat di depan gereja Metodis di Bandar Lampung. Ini dia. Jadi perhatian, saudara. Ini satpam-satpam pada bingung. Nunggang-nungging di depan gereja Immanuel, ya, Bandar Lampung, gereja Metodis, saudara. Nah, pertanyaannya saat ini, hari ini ya, saudara, kita akan sharing bersama. Silakan Anda boleh komen yang sopan, membangun, itu akan kita sharingkan bersama. Sholat tidak pada tempatnya, ajaran tidak ada tempat atau gangguan jiwa. Wah, ini menghina ini ya ini. Oh, tunggu dulu. Ini kan saya baru mulai. Dengar dulu. Kenapa saya ngomong ini gangguan jiwa? Apakah kata saya? Sholat tidak pada tempatnya, ajaran tidak ada tempat, masa sih tidak ada tempat, pertanyaan itu. Atau gangguan jiwa. Tetapi gangguan jiwa, ya kalau cuma satu orang ini. Tetapi kok rame-rame gitu loh. Paham ya saudara? Nah, bicara tentang perempuan ini, kita kupas dulu yang perempuan ini. Ternyata jadi viral, cukup viral ya. Dan langsung muncul di ini Lampung Geh News. Soal video perempuan salat di depan gereja di Lampung. Ini kata polisi loh ya. Ini 18 November. Jadi kemarin Saudara, 18 November 2021. Kapolsek Teluk Betung Utara, Kompol Robi Wicaksono. Ini beliau ya Saudara. Beliau yang mengatakan ini. Lampung Geh, Bandar Lampung, tersebar video seorang perempuan melakukan gerakan sholat di depan gereja Immanuel Bandar Lampung, ternyata diduga mengidap gangguan jiwa atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ gitu ya. Nah, video tersebut memperlihatkan perempuan ini menggunakan mukena diketahui berinisial FD, 36 tahun ya. Selayaknya melakukan ibadah umat Islam tapi di gereja, di tempat parkiran gereja gitu. Nah, langsung saja kemudian pihak Kapolsek setempat mengamankan FD yang merupakan warga Jalan Leki Pali, Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung. Menarik lagi saudara, hal tersebut diketahui keluarga FD memberikan keterangan oleh pihak kepolisian. Ini keluarga mengungkapkan FD mengalami gangguan jiwa sejak 2010. Setelah melahirkan anak pertama, kata Robi. Keluarga FD juga menyatakan FD juga pernah menjalani pengobatan di rumah sakit jiwa.
Namun karena keinginannya selalu tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga kejiwaannya kembali terganggu, kata Robi. Ditanya soal alasan FD sholat di halaman gereja, Robi mengatakan yang bersangkutan mengerjakan sholat dengan menghadap kiblat di gereja. Jadi bukan gerejanya, dia kiblatnya pas menghadap gereja. Tampaknya begitu ya, saudara. Cuma ya kalau orang ODGJ mau bilang apa ya, dia kan tidak bisa membedakan antara gereja dan masjid, barangkali begitu. Mantan suami FD juga sudah kami mintai keterangan dan mereka sudah bercerai karena alasan itu, gangguan jiwa. Mengenai tindakan atas kejadian tersebut, Robi menegaskan tindakan FD tidak ada kaitannya dengan pengikut aliran sesat atau indikasi aliran radikalisme. Tidak ditemukan indikasi pengikut aliran radikal maupun organisasi terlarang. Jadi murni karena gangguan jiwa. Ya puji Tuhan lah, masih baik ya. Saat ini FD dikembalikan keluarganya sudah dikembalikan ke keluarganya. Sudah kita kembalikan ke keluarganya karena mereka akan merawat atau mengobati FD, kata Robi. Baik saudara, cuma saya itu berandai-andai ya. Seandainya tiba-tiba satpam itu menegur dia ya. Seandainya, woi jangan sholat di sini, ini terus di shooting begini, saudara. Kira-kira apa yang terjadi? Pentol korek terbakar lagi, saudara. Itu yang saya ketahui. Ya ini sangat sensitif sekali, tapi puji Tuhan lah pihak Kristen, pihak gereja ini sangat bijaksana ya. Dan saudara gak usah terlalu banyak ngoceh ngomel, karena ya maklum yang namanya gangguan jiwa, begitu ya. Nah cuma kalau gangguan jiwa, saudara, kejadian sholat di pinggir jalan itu bukan hanya orang gila semacam ini, orang waras juga banyak kok. Seperti kejadian saya waktu SD itu. Dan bukan hanya itu saja ya saudara, kalau saudara cek di Google lah, saudara googling aja loh, dunia ini sejauh jempol saudara ya. Lihat ini, sholat di jalan ini lihat ini. Ini tidak ODGJ. Ini tidak ODGJ, Pak. Ya, sholat di jalan nih. Lihat, lalu lalang. Ini ya paling ujung-ujungnya kalau dibilang orang gila pun ya sudah, mau apa lagi. Ini sempat video yang lain, ini jadi video sholat di pinggir jalan, itu bukan satu-satunya ini saudara, banyak. Ini ada videonya, malah mas, mau tabrak mati kok, ada yang ngomong kita, dia nggak peduli sholat juga. Nah ini juga ya, dan yang lain. Oh udah banyak. Kalau ini kan karena barangkali sholat id nggak cukup tempat dan lain sebagainya, it's okay lah. Yang begitu-begitu bisa dimaklumi ya. Nah ini menarik lagi nih, ya, pedagang ini viral juga. Waktunya sholat di tempat itu. Ya, itu lain lagi, Pak polisi di pinggir jalan. Wah, tetapi kalau yang begini-begini ini ya paling ujung-ujungnya dibilang ODGJ gitu. Ya, semacam itu ya. Jadi menarik saudara. Kita bahas ini saudara, sekali lagi kita bukan mendiskreditkan sama sekali. Tetapi bersamaan dengan itu kan juga banyak hinaan-hinaan ya. Sembayangnya saya, penyembahan saya kepada Tuhan itu di haine gitu. Waduh mengerikan sekali. Salah satu contohnya saudara, saya tunjukkan ya. Jadi ini seri di mana yang saya sebut kafir mencemooh, Kristen menjawab ini. Contoh, Im Siswanto ini. Buat monyet Harry. Saya disebut monyet ya. Tolong dong disanggah atau dijawab kenapa Yesus tidak mampu ciptakan Adam. Sehingga kamu dan kalian semua para penyembah bukanlah keturunan Adam tetapi monyet, kata Darwin. Yang tentunya tidak bisa kamu sanggah dengan gobloknya kalian membahas Islam dengan hanya modal tolol. Mereka biasanya kalau tidak bisa argumentasi atau menjawab dengan santun, ya begini saudara, makian-makian. Nah ini dia, karena tidak mampu menjawab fakta jika Harry dan kalian semua loh saudara yang Kristen ya, ada di channel ini adalah binatang tolol. Ikim calling down atau takut karena tolol menyembah Tuhan yang hanya level rendah, Tuhan anak yang tidak mampu bla bla bla. Aduh mengerikan. Ya seperti inilah mereka saudara ya. Muslim-muslim yang intoleran, yang picik-picik semacam ini. So itu saudara, saya konten saya sebut yang menjawab seperti ini, saya sebut kafir mencemooh, Kristen menjawab. Kenapa? Definisi kafir, Wikipedia dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sama, yaitu orang yang menutup diri, menolak Allah dan Rasulnya, menolak Allah dan Rasulnya. Nah,
itu definisi kalian yang Islam ya, yang Muslim-Muslim yang kayak gini, yang mengatakan saya tolol binatang gitu, orang beragama mulutnya kayak gitu ya. Nah sekarang definisi yang sama saya pakai. Jadi orang yang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, kitab suci dan rasul-rasulnya adalah kafir. Fair. Ya, jadi orang kafir yang satu ini mengatakan itu. Sehubungannya apa dengan sembahyang di pinggir jalan dan lain sebagainya? Ya, sholat tidak pada tempatnya, ajaran tidak, apakah ini ajaran, tidak ada tempat atau gangguan jiwa. Kita tidak mengupas di situ, di balik semua serangan-serangan mereka. Ya saudara, kalau bicara tentang berbicara tentang apakah itu karena gangguan jiwa, ternyata yang melakukan atau yang bertindak demikian bukannya satu orang, begitu banyak sekali. Baik di dalam, bahkan di luar negeri juga gitu. Ada kan yang di Perancis atau di mana itu, sholat di pinggir jalan, nutup jalan, wah tantin-tantin di sana. Nanti ketika kalau misalkan diusir atau apa, jadi masalah saudara. Ya, lebih daripada itu kita akan menjawab juga cemoohan-cemoohannya terhadap sembahyang Kristen. Dulu juga ada yang mencemooh, wah ibadah pakai musik kayak diskotik ya. Iya, kalau itu kamu padankan dengan itu, sementara kami itu beda, bukan begitu. Itu kan karena kebahlulan dan kepicikan sehingga apapun yang kudus bagi kami, kudus bagi kamu kan gitu. Banyak hal ya. Baik, saat ini saya bersama sahabat saya Pak Juginsu. Shalom Pak Juginsu. Ya, salam Pak Heri. Oh, iya Pak, Bapak sudah mendengar ya kupasan singkat saya. Menurut Ya. Pak Juginsu nih, ya Juginsu, ini mengenai topik kita nih Pak. Kita tidak ini ya Pak ya, sama sekali tidak bermaksud mendiskreditkan, tetapi banyak didapati sholat tidak pada tempatnya. Ini ajaran tidak ada tempat atau gangguan jiwa. Kalau gangguan jiwa, tapi ya bukan hanya satu orang kan, ada banyak. Nah, pandangan Bapak mengenai ibadah sembahyang ini ibadah kan juga sesuatu yang baik, Pak. Apa pandangan Bapak? Ibadah dan berbuat baik. Silakan. Ya, terima kasih. Dari pemaparan Pak Heri, kalau case-nya tadi itu kan sudah dijawab sama polisi Pak ya, karena gangguan jiwa. Untuk hal ini tentu kita prihatin ya. Semoga ibu ini ya bisa sehat kembali. Nah, tapi kalau dari judul ya, dari judul itu Pak ada 3 poinnya alternatif jawabannya. Tiga-tiganya semuanya ada ininya Pak, ada case-nya, ada kejadian faktanya. Nah, kita belum menuju kepada apakah itu ajaran atau, tapi tiga-tiganya ada Pak. Nah, gangguan jiwa tadi sudah dijawab ya. Nah, pertanyaannya, tidak ada tempat. Nah, kalau kasus Pak Heri tadi itu yang pertama yang di Demak, ternyata ada tempat. Nah, ya kan, ternyata mereka melakukannya di trotoar. Nah, saya di sana unik itu begini. sorry Pak, di sana tuh hampir per 50 meter itu masjid loh. Nah, itu dia. Nah, jadi kalau jawaban pertama tadi kan kemungkinan orang gangguan. Tapi saya menarik begini, mau di Indonesia maupun di luar negeri, banyak orang-orang, kita tidak pukul rata semua Pak ya, tapi banyak orang-orang yang melakukan seperti ini. Beribadah di pinggir jalan. Nah, Bapak ingat Inggris itu kan dulunya tidak banyak Islam ya. Tapi hari ini dengan imigran Islam sudah banyak, bahkan wali kota di London dan sebagainya itu di negara-negara di Inggris itu wali kotanya itu udah banyak Muslim. Nah, tahu nggak bagaimana mereka sholat? Mereka sholat di pinggir jalan. Nah, saya percaya kalau yang rame-rame ini bukan gangguan jiwa, pasti orang sehat. Nah, jawabannya bisa jadi memang belum ada tempat yang mencukupi, artinya masjid di sana, ya. Tapi itu jawaban kedua. Tapi saya lebih cenderung mempertanyakan, kenapa kok sholat sembahyang itu bisa di pinggir jalan gitu loh. Ya, nah pasti yang dilakukan oleh orang yang bukan ODGJ ya Pak ya, yang Bapak maksud. Iya, bukan orang ODGJ karena rame-rame kan begitu. Kita lihat tuh di Inggris gitu ya, rame-rame di pinggir jalan itu, terutama pemenya hari Jumat. Kenapa begitu? Pasti karena memang diperkenankan dalam ajarannya, kan begitu Pak Eri. Kalau tidak diperkenankan tidak mungkin. Nah, karena diperkenankan boleh,
ya pasti dilakukan. Kenapa ya? Karena tidak ada tempat. Kok bisa saja. Nah, jadi pertanyaannya kan begini. Ketika ibadah itu tujuannya baik untuk memuliakan Tuhan, tapi dijalankan dengan mengganggu kepentingan umum. Nah, ini balik kepada kita. Pertanyaannya, ya jawab sajalah pribadi lepas pribadi. Tapi kalau saya, yang Tuhan saya ajarkan Pak Eri, ya, yang Tuhan saya ajarkan, bagaimana cara beribadah. Nah, dalam Matius 6 ayat 6 itu firman Tuhan berkata begini, tetapi jika engkau berdoa, ini Yesus langsung yang bilang, tetapi jika engkau Pak berdoa, Jukinsu bisa tampilkan atau saya bantu tampilkan? Matius 6 ayat 6. Saya tampilkan aja ya, share ya. Oh iya, ya. Silakan Pak, silakan. Langsung aja Bapak deh. Oke, sudah nampak Pak Eri? Ya, sementara proses Pak. Ya, silakan Pak. Itu dikatakan apa? Ya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi Tuhan ajarkan kita beribadah khusus kepada Tuhan ya. Khusus kepada Tuhan itu ya tempatnya tersembunyi, tidak ketahuan orang, karena kita lagi beribadah kepada Tuhan, bukan beribadah kepada manusia. Apalagi mempertontonkan ibadah kita kepada manusia. Apapun alasannya. Nah, kenapa kita beribadah, kita sembunyi hanya kepada Tuhan? Karena di dalam Yohanes ya, kalau di dalam Yohanes 4, kalau kita lihat di Yohanes 4:23 ya, Yohanes 4 ayat 23. Kalau kita buka di sini, ya Yohanes 4 ayat 23. Kenapa kita beribadah itu di tempat yang tersembunyi? Kenapa? Emangnya Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang seperti apa? Dikatakan gini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ayat yang ke-24 berkata begini. Ayat yang ke-24, kenapa begitu? Dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi menyembah Tuhan itu Pak Heri, ternyata kita itu harus menyembah dengan roh dan jangan lupa dengan kebenaran. Jadi kalau menyembah Tuhan tidak dengan kebenaran, nah perhatikan, itu bukan menyembah Tuhan. Nah, bagaimana kita menyembah Tuhan di fasilitas umum yang mengganggu orang lain? Benar nggak itu? Nah, ini kembali aja jawab masing-masing. Tuhan saya mengajarkan seperti itu. Khusus ya, ini khusus saya katakan, untuk kita menyembah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Dia. Kita usahakan di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Ya karena kita lagi menyembah Dia, bukan menyembah manusia atau mempertontonkan ibadah kita kepada manusia. Sehingga harus dilakukan dengan benar. Tidak mengganggu khalayak umum gitu. Bayangkan kalau Anda beribadah di pinggir jalan dan itu dipergunakan untuk orang untuk lewat. Pasti mengganggu sekali. Apalagi di Indonesia. Nggak mungkin Anda lewat, bisa dipentung, penghinaan kepada agama. Nah, padahal itu jalan untuk orang berlalu lintas, bukan untuk beribadah gitu loh. Tapi fakta realitanya Pak, di Indonesia kan begitu Pak. Kalau umpamanya, suatu saat katakanlah masjid penuh, seperti di Jakarta Istiqlal, lagi sholat Id, lalu dipakai parkirannya itu gereja Immanuel dan sebagainya. Oke lah kalau memang masih tempat-tempat itu. Tapi jalan sebaiknya jangan gitu loh. Apapun alasannya gitu loh. Karena itu untuk kepentingan umum, bukan kepentingan satu golongan gitu. Nah, cuman di Indonesia ini aparat kita kan kadang takut dengan tekanan-tekanan yang kalau sudah berbau-bau agama. Nah, ini yang repot. Tapi percayalah, ya kalau ini tidak diterapkan dengan baik, dengan disiplin, ya bangsa itu tidak akan pernah sulit maju gitu. Kenapa? Karena dia melanggar kebenaran. Yang benar saja masih mau berani dilanggar. Bagaimana yang salah? Ya lanjut gitu. Nah, jadi penting sekali dalam beribadah itu kita tahu esensinya.
ya jangan-jangan mereka ibadahnya itu jasmani, Pak. Hanya untuk memuaskan dirinya, mempertontonkan kalau dia alim, memuaskan jiwanya sebenarnya, bukan rohnya. Kenapa? Kita menyembah Tuhan itu, yang roh itu adalah dengan roh dan kebenaran. Ya, itu yang penting sekali, Pak Eri. Betul. Ya, iya betul. Jadi roh saudara ya, menyembah roh dalam kebenaran. Roh bagaimana? Kalau merunut dari aslinya itu dalam apa namanya, kesungguhan, sesuatu yang tidak terlihat dari dalam, ya tubuh, jiwa dan roh. Itu adalah ketulusan, kejujuran yang betul-betul fokus hanya kepada Tuhan saja. Orang yang menyembah dalam roh itu seperti itu. Ya bukan berarti tidak ada liturgi, tidak ada tata cara ibadah ya Pak. Cuma tidak ada gunanya itu semua yang lahiriah itu tanpa dari dalam roh, karena itu kan hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka beda, tidak akan berpikir untuk supaya dilihat orang di pinggir jalan dan lain sebagainya. Gila atau enggak gila, saya rasa semuanya kita sepakat bahwa kita harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan begitu Pak? Halo? Betul Pak Eri, tepat sekali. Iya Pak, bicara tentang menyembah Tuhan. Lah Tuhan kita tuh dihina-hina nih. Contohnya tadi ya Pak ya. Saya sangkut pautkan dengan si Siswanto ini. Buat monyet. Pertama sejawaban saya bukan monyet. Tapi kalau itu hinaan ya oke lah. Itu kan otak kamu ya. Dijawab. Disanggah atau dijawab. Kenapa Yesus tidak mampu ciptakan Adam? Sehingga kita menyembah Yesus yang bukanlah keturunan Adam, bla bla, yang sangat jorok itu Pak. Jadi dia pikir ya itu tadi, karena di paradigma dia kan Yesus bukan Tuhan, sehingga yang menciptakan Adam itu bukan Yesus. Itu bisa diberi penerawangan apa ya, tuntunan Pak sedikit untuk beliau. Ya, intinya gini Pak. Orang berbicara itu kan harus ada dasarnya. Tapi kebiasaan memang yang dari seberang itu Pak, itu apa namanya, kasih statement, tapi dia nggak ada dasarnya. Kenapa begitu? Ya nggak karena paham memang lagi. begitu. Nah, tapi yang lucu, kalau mereka bertanya, itu nggak apa-apa Pak. Bagus kita terangkan. Tapi masalahnya mereka kasih statement. Nah, statementnya itu salah. Nah, itulah yang sangat kadang-kadang buat kita ketawa gitu. Jadi ketawa takut dosa kan gitu jadinya ya. Nah, saya mau terangkan sedikit ya. Tidak ada sesuatu apapun yang ada di bumi ini, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat, yang ada di atas, di bumi maupun di bawah bumi, yang tidak diciptakan oleh Yesus. Semuanya Yesus yang ciptakan. Nah, jadi kalau kita baca di Yohanes 1 ya, 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa firman itu? Yesus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Nah, jadi ya Adam itu ya Yesus, firman. Karena tanpa firman tidak ada satupun yang jadi. Nah, jadi kalau yang menciptakan Adam maksudnya Pak Saralat. Jadi bukan Adam adalah Yesus, tapi yang menciptakan Adam ya Yesus sendiri kan gitu. Iya. Jadi Adam, makanya saya katakan tadi, tidak ada satupun yang ada di bumi ini, yang di atas bumi, yang di bawah bumi, yang tidak diciptakan oleh Yesus, ya, Sang Firman, ya. Jadi Adam yang menciptakan itu Tuhan, melalui apa? Firman-Nya. Kenapa dia harus berkata-kata? Karena dia lagi mencipta, ya kan? Nah, marilah kita menciptakan manusia. Itu siapa sih? Tuhan Allah Tritunggal itu, Yesus di situ. Nah, kenapa mereka mengatakan kenapa Yesus tidak sanggup menciptakan Adam? Ya karena di dalam kitabnya nggak bisa menceritakan seperti itu, Pak. Kalau kita jelas betul, dari awal sampai akhirnya. Ya Pak Eri. Ya Pak, lanjut Pak. Ya betul. Jadi mereka itu kasihan Pak ya, karena
pertama sami nahwatoknah ya. Semua yang dikatakan Ustadz itu pasti benar itu. Padahal dari Ustadznya sendiri perlu banyak yang belajar tentang Alkitab. Dan saudara, kalian ya yang muslim-muslim jangan menjelaskan tentang Alkitab karena itu bukan kitab kalian, apalagi kamu hanya dengar sami nahwatoknah gitu ya. Sama teks and konteksnya, eksegesis itu kan Anda nggak tahu ya. Jadi kami itu belajar tuh teks and konteksnya bagaimana, ini tujukan bagaimana dan lain sebagainya ya. Ini tadi saya setuju Pak. Jadi pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya biasanya mereka itu ngutak-ngatik dengan bahasa letterlek gitu. Padahal di sini ada bahasa figuratif, ada peribahasa dan lain sebagainya. Tapi yang penting ini loh, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Dan ia pada mulanya bersama-sama. Nah, seringkali masalah-masalah kalimat-kalimat ini adalah pengkalimatan dari, jadi gini, Alkitab itu tidak gedebuk jatuh dari langit gitu ya. Tetapi ditulis oleh nabi, rasul dan lain sebagainya berdasarkan ilham Roh Kudus. Dan dalam menuliskannya itu juga menggunakan tata bahasa sastra dan lain sebagainya di kala itu, sehingga bahasa-bahasa manusia inilah yang sangat terbatas untuk menjelaskan betapa dalam eloknya Tuhan gitu. Sehingga kalimat-kalimat seperti ini, tetapi hanya orang yang paham iman dengan Tuhan yang ngerti. Kalau yang nggak beriman, nggak tahu, sok tahu, nyerang lagi ya biasanya berkutat di sini hal-hal yang sangat-sangat dangkal sekali. Dan yang menarik, saya setuju Pak ya. Segala sesuatu, sebelum ke ini biasanya ke ayat 14 Pak. Tadi firman itu adalah Allah ya saudara ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah firman itu jadi Yesus. Balik lagi ke firmannya. Nah, Yesus itulah dasar itu ya saudara, yang dikatakan Pak Juginsu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah dijadikan dari segala yang dijadikan. Ini jawabannya untuk Siswanto yang membinatang-binatangkan umat Kristen ya. Jadi oke, sebelum ke terakhir Pak, silakan ada yang mau disampaikan lagi Pak. Ya, kenapa? Sorry Pak, tidak lama. Ya. Ini waton ya. Pak Heri mereka, waton itu asal jeplak. Ya betul Pak, betul Bu Murwati. Silakan Pak. Jadi mereka itu kan begini Pak, mereka diajar dari kecil itu taklid buta. Jadi percaya saja. Gitu. Nggak pernah itu memang tidak boleh diajarkan untuk mengkritisi. Ya. Nggak boleh padahal kritis, Pak. Kalau kita mau maju Pak, jadi berbeda itu harus, karena tanpa perbedaan tidak akan ada inovasi, ya pengetahuan penemuan. Jadi mengkritisi, berpikir kritis itu harus. Nah, di mereka itu nggak boleh, tidak dibudayakan itu. Jadi apa yang diajar ya terima saja, jangan bertanya kan begitu. Nah, kalau kita kan tidak, kenapa kita tidak? Karena begini, kita itu tidak diajarkan untuk mengerti firman Tuhan itu apa kata orang yang mengajarkan saja. Nah, di dalam Yohanes 14 itu berkata begini, aku akan meminta kepada Bapa ya dan akan mengutus yang lain, yaitu Roh Penghibur, Roh Penolong yang akan mengingatkanmu kepada semua apa yang pernah aku ajarkan. Nah, siapa itu Roh Penolong yang akan menyertai kita sampai akhir zaman? Roh Kudus, Pak. Nah, bukan Muhammad ya. Ini ya, karena mereka kan menganggap ya Pak, maaf. Karena mereka kan mengklaim itu Muhammad, Pak. Saya pernah jawab, Pak. Oke, kita sepakat Muhammad. Lalu saya jawab, Roh Kudus itu diutus oleh Bapa dan Yesus. Nah, pertanyaannya berarti Muhammad diutus Yesus juga? Nggak terima mereka. Iya. Iya kan? Nah, Bu Murwati bilang waton. Ya, lanjut Pak. Jadi kalau begitu Muhammad diutus Yesus, nggak terima dia. Makanya jangan sembarangan itu utusan itu Roh Kudus, utusan itu Muhammad ternyata. Itulah salahnya. Jadi saya ingatkan, jangan pernah sekali-sekali umat Muslim yang ngajarin atau mengajar tentang Alkitab. Kenapa? Sekali lagi, Anda nggak punya Roh Kudus. Kalau Anda mengajarkan hanya sejauh pengetahuan Anda, jasmani, pikiran, tapi nggak pernah menyentuh kepada roh. Firman Tuhan itu isi hati Tuhan.
Siapa yang mengerti isi hati Tuhan? Ya Tuhan dan Rohnya. Siapa yang mengerti isi hati saya? Maksud saya dan Tuhan. Nah, jadi ketika Anda mau menjelaskan Alkitab, enggak bisa Oke. benar. Mm-mm, Kenapa? mm-mm. Karena itu bicara isi hati Tuhan, Roh Kudus yang akan ingatkan. Belajar Baik. bisa, iya, tetapi tidak bisa seperti Anda menjelaskan kitab Anda. Mm-mm, Nah, mm-mm. Baik, itu. baik. Itu Pak Eri. Oke, baik, baik. Baik, sebagai penutup saya akan menjelaskan dan saya pakai mirror strategi ya. Kembali lagi Iswanto, buat monyet Harry, tolong dong jawab, mampukah Yesus menciptakan Adam? Sudah dijawab dengan gamblang ya oleh Pak Jukinsu, karena tidak menjawab, karena tidak mampu menjawab fakta. Harry dan kalian yang ada di channel ini adalah binatang tolol. Ya oke, dari tadi mengatakan binatang-binatang ya sampai yang terakhir ini. Waduh, ya katanya iman Kristen Indonesia menjawab, tetapi kenapa tidak mampu menyanggah atau menjawab jika monyet Harry dan kalian semua yang ada di channel busuk ini hanyalah binatang dan tolol tentunya titik-titik. Oke lah. Sekalipun kamu mengatakan saya binatang, tetapi saya tidak ada sifat kebinatangan dan ajaran kitab kami tidak mengajarkan sifat binatang dan sampai kepada hubungan seks pun itu tidak ada dalam dunia psikologi sebagai penyimpangan ya dunia seks, dan banyak orang muslim ya yang tidak paham belajar kitabnya sendiri gitu. Saya mengkombinasi, saya bertanya dengan orang yang paham muslim gitu ya. Akhirnya tadi malam itu ada yang mencengangkan saya loh Pak Jukinsu. Tetapi itu bukan urusan saya hanya membaca dan terheran-heran dan terheri-heri. Mulut busuk ini mengatakan binatang, tetapi ini ya saya tunjukkan, kamu yang mengatakan kami ya binatang gitu ya, tetapi lihatlah ajaran dari yang kamu percayai. Ingat, saya membacakan, tidak menafsir apa-apa. Jadi letterlek ya, deal ya. Ini hadis riwayat Tirmizi 1375. Baca ya, 1375. Ini sahih loh. Saya bertanya kepada Ibu Fadil, ini sahih Bu? Sahih Pak. Marilah. Kita nggak usah baca tulisan yang ini Arab. Langsung aja ya. Dan Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Rusain, dari Ibnu Abbas. Jadi kata Sufyan, kata Asim, kata Abu Rusain, kata Ibnu Abbas, ada 4. Loh, ini kalimat dari mana? Kata si ini, kata si ini, kata isi, kan selalu begitu tuh. Nah, kalau Alkitab nggak perlu hadis, saudara, karena fik dari Tuhan. Kata ini, bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Halo? Nah, kamu hina-hina sebagai binatang, tetapi kami tidak pernah diizinkan, jangankan dengan binatang, dengan orang yang tidak seiman aja nggak boleh ya. Tapi ini menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan dengan hadis itu kepada kami Muhammad bin Bashar. Susahnya Bashar ya. Maaf, lidah saya bukan lidah Arab. Jadi telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kata si ini yang kalian anut ya. Hadis ini lebih sahih, hadis ini lebih sah dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Ini menjadi pedoman loh. Hadis ini ya. Menggauli. Kata menggauli, ayo kita cek. Menggauli. Apa sih menggauli? Artinya? Kok menggali? Sebentar ya. Menggauli hadis. Nah, menarik ini saudara. Dan menjadi apa ya, PR untuk dipikirkan ya, terutama Anda yang muslim, yang terutama yang menghina-hina kami dengan binatang, silahkan. Kok malah kalian menghina kami binatang, tetapi kok malah suruh mereka ada menggauli binatang. Oh, ini kok menggali ya, sebentar, salah. Menggauli.
Nah, menggauli, bergaul, hidup bersama, menggauli, mencampuri, menyetubuhi. Ya, menggauli itu menyetubuhi binatang. Ya, ini perlu PR-nya apa, saudara? PR-nya adalah kok bisa kalimat ini muncul? Apakah masa perang nggak ada perempuan sehingga kambing yang lewat pun setubuhi sikat saja, onta yang lewat sikat saja, dan lain sebagainya. Itu bukan urusan saja. Saya menjawab menghina-hina binatang, Yesus bercelana kolor dan seterusnya, sembahyang menyembah Tuhan mati dan lain sebagainya. Tetapi kalian ada PR yang perlu dijawab. Ini konteksnya bagaimana kok seperti ini. Jadi seperti itu ya. Dan banyak hal. Oleh sebab itu kafir mencemooh, Kristen menjawab. Jadi saya menggunakan definisi di mana yang sama. Ya, definisi yang sama saya gunakan, jadi fair. Itu saja. Dan kembali kepada topik, saudara ya. Jadi sekarang hati-hati kalau Anda mencemooh, akan di-screenshot, dan ini data bukan saya karang-karang, itu jelas semuanya datanya sudah ada pada saya. Kembali ke topik ya, sholat tidak pada tempatnya, ini ajaran, tidak ada tempat atau gangguan jiwa. Sebagai closing statement Pak Jukinsu, silakan. Ya, makasih Pak Eri. Saya pikir bangsa Indonesia harus belajar ya, mulai disiplin dan menerapkan aturan yang ada berlaku di negara ini dengan tegas dan adil, tidak pandang bulu. Ya, coba bayangkan Pak Eri, kalau yang Kristen melakukan ibadah seperti itu, saya nggak yakin itu Pak bisa terjadi Pak. Ya, jadi saya pikir kan kita ini sebagai anak bangsa sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Saya pikir apakah itu ajaran, tidak ada tempat, atau ada gangguan jiwa, ketiga-tiganya mungkin. Tetapi yang paling banyak kita lihat, ya kemungkinan itu adalah memang di ajaran tidak dilarang untuk melakukan itu. Walaupun mungkin bisa jadi tempat tidak cukup. Tapi saya pikir di Indonesia tidak ada tempat yang tidak cukup, karena dimanapun ya berserak tempat ibadah saudara-saudara kita, ya. Jadi saya pikir ini kembali kepada ajaran yang memang memperbolehkan itu, gitu loh. Saya pikir bangsa ini harus berdiri di semua golongan, Pak Eri, agar bangsa ini maju, Pak. Baik. Terima kasih Pak Jukinsu untuk waktunya, dan saudara, ayo semakin cerdas dan mari kita belajar secara balance ya, supaya kita tidak mudah menceplos dengan sembarangan. Dan saudara-saudara yang Kristen, kalau melihat ada keanehan-keanehan, sholat di pinggir jalan, sholat di depan gereja, dan lain sebagainya, ya maklumi saja. Pertama, kalau bukan ODGJ, ya di sana memang memperbolehkan. Ya. Dan tetapi kalau di kita, jadi kita berpikir positif saja ya, kalau ada kejadian orang melaksanakan ibadahnya ya, padahal tempatnya ada, tapi kalau milih di pinggir jalan, di tengah jalan, itu ada 3 kemungkinan. 1, orang gila. Kedua, itu kurang tempat. Yang ketiga, ya memang diizinkan, ya, bahkan ditunjukkan. Ya sudah, kita positif saja. Karena apa? Ada juga yang memang memamerkan Pak Jukinsu, tetapi yang jelas iman kita itu tidak dipengaruhi oleh mereka. Sedangkan toa di mana-mana memakakan telinga aja tidak mengganggu iman kita, betul kan? Jadi betul. Seperti itu, maju terus. Iman kita hanya di dalam Tuhan Yesus, hargai saja. Dan bagaimana kita sembahyang, bedakan antara sembahyang berbuat bakti kepada Tuhan secara khusus dan berbuat baik. Kalau berbuat baik, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, bukan dipamerkan semua orang. Ya, berbuat baik supaya yang lain termotivasi, supaya orang lihat ini loh orang Kristen kalau berbuat baik. Itu bedakan, memang tipis sekali ya, tetapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, paling Anda bisa membedakan yang tulus dan bulus gitu ya. Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih Pak Jukinsu dan saudara. Saya hari ini untuk membangun, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya Heri dari Iman Kristen Indonesia Menjawab, Sophie is the best way.